Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai literasi digital dalam pembelajaran multikultural, sebuah isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan abad ke-21. Yang pertama, ada pengantar konseptual. Di era digital saat ini, kita tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi ini membentuk cara kita berinteraksi dalam ruang multikultural. Nah, literasi digital bukan sekedar kemampuan teknis menggunakan gadget atau aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital juga adalah kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan berinteraksi di dalam ruang digital yang penuh keberagaman. Nah, dari sinilah peran guru, khususnya guru PAI, ini menjadi sangat penting. Guru yang berperan sebagai value navigator, pembimbing nilai yang memastikan siswa tetap berpegang pada etika, toleransi, dan kesadaran budaya, meskipun berada dalam arus informasi digital yang sangat cepat. Yang kedua adalah mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, keberagaman budaya semakin kompleks. Melalui internet, siswa berinteraksi dengan berbagai budaya, bahasa, dan nilai, dan identitas yang tidak selalu mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, informasi digital tidak lagi netral. Nah, ruang digital berisi campuran fakta, opini, dan bias, bahkan ujaran kebencian. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, dan memahami konteks menjadi krusial. Nah, yang ketiga itu literasi digital membentuk karakter multikultural. Dengan literasi digital yang baik, siswa belajar memahami perbedaan, menghargai keragaman, dan mengelola konflik dengan cara yang lebih toleran. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa literasi digital berkontribusi pada meningkatnya toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, dimensi utama literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Ada 4 dimensi kunci yang perlu diperkuat. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu belajar menemukan informasi yang valid, terpercaya, dan memiliki perspektif global. Yang kedua, evaluasi kritis. Mampu membedakan hoaks, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok tertentu. Yang ketiga, ada produksi konten. Siswa tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen konten digital yang etis, moderat, dan bermanfaat. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada interaksi lintas budaya. Melalui teknologi, siswa dapat berkolaborasi dengan berbagai budaya, membangun empati, dan memperluas wawasan global mereka. Yang keempat, integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Ada 4 strategi implementatif. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi seperti project based learning, bertemakan budaya, analisis video dan atau media sosial, diskusi daring lintas budaya, dan presentasi digital antar kelompok. Yang kedua, ada penguatan kompetisi digital guru. Guru yang melek digital dalam merancang pembelajaran inklusif dan dialogis ini bisa mencapai melalui pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, dan penguatan etika digital. Yang ketiga, ada inovasi media e-learning. Contohnya LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, serta forum reflektif. Yang keempat, ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai-nilai seperti toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital harus terus diasah. Yang kelima, peran guru dan institusi pendidikan. Ada 2 simpul utama. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertugas memilih materi digital inklusif. Yang kedua, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi, dan menciptakan safe space digital bagi siswa. Yang kedua, ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, kebijakan anti
anti-bullying, kolaborasi lintas budaya, serta kurikulum responsif terhadap isu digital dan multikultural. Yang keenam, ada tantangan utama. Beberapa tantangan yang muncul antara lain yaitu ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, bias budaya dalam konten digital, potensi konflik berupa ujaran kebencian, dan belum kuatnya kurikulum digital multikultural di sekolah. Yang ketujuh, ada rekomendasi implementatif. Untuk mengoptimalkan literasi digital dalam pendidikan multikultural, beberapa rekomendasinya yaitu yang pertama, menguatkan kurikulum multikultural berbasis digital. Yang kedua, memberikan pelatihan literasi digital bagi guru. Yang ketiga, membangun kesadaran moderasi digital, anti hoax dan anti kebencian. Yang keempat, menerapkan PJBL lintas budaya secara online. Yang kelima, memperkuat infrastruktur digital secara merata. Yang terakhir, ada penutup. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal keterampilan, tetapi tentang peradaban, dan pendidikan multikultural bukan sekadar pengetahuan tetapi masa depan bangsa. Nah, jika keduanya terintegrasi, kita akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyosong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.